Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.
Ketemu lagi dengan saya di pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai analisa dan desain berorientasi objek ya, untuk pokok bahasan yaitu atribut dan operasi pada kelas. Nah, jadi di pembahasan ini kita akan lebih detail mengenai apa itu atribut-atribut kelas, kemudian operasi-operasi yang ada di kelas, dan bagaimana bekerja dengan atribut dan operasi ini di dalam suatu kelas berorientasi objeknya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan bagi yang belum silahkan untuk login ke Siakat, dan jangan lupa ke live saya juga ya. Baik, kita akan mulai saja materi pada hari ini. Kita akan masuk pada pembahasan mengenai atribut dan operasi ya. Nah, jadi di pembahasan hari ini pokok bahasannya adalah bagaimana kita bekerja dengan atribut, lalu mengatur spesifikasi dari atribut, kemudian bekerja dengan operasi dan mengatur spesifikasi dari suatu operasi di dalam kelas ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa itu atribut. Atribut ini adalah bagian dari informasi yang terhubung dengan kelas ya. Jadi informasinya tidak hanya satu ya, jadi informasinya lebih dari satu, maka ini adalah bagian-bagian dari informasi yang memiliki hubungan dengan kelas. Nah, misalnya katakan kelas company misalnya, atau kelas perusahaan. Ini memiliki atribut misalnya nama perusahaan atau company name, kemudian address ya, alamat dari perusahaan, kemudian number of employee ya misalnya. Nah, ini adalah jumlah karyawan. Nah, kenapa ini atribut ditulis tidak ada spasinya ya, atau ada menggunakan underscore ya? Memang atribut sebaiknya ditulis tanpa ada spasi ya, atau bisa kalau ada spasi kita ganti dengan underscore ya. Tujuannya supaya ini nanti ketika menjadi sebuah field ya, atau menjadi sebuah variabel nanti di dalam table database dan di program, itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya ya. Contoh lain ada kelas tiket. Nah, kelas tiket ini memiliki atribut misalnya adalah flight number ya. Nah, flight number di sini adalah nomor dari penerbangan yang ada di tiket itu, kemudian cost itu biayanya, dan passenger name adalah nama dari penumpangnya. Nah, ini adalah atribut-atribut dari kelas tiket. Nah, kemudian atribut-atribut ini bisa kita temukan di mana gitu ya. Nah, kita bisa menemukan atribut itu ya ada di beberapa sumber. Misalnya adalah di dokumentasi dari use case ya. Dokumentasi use case itu apa? Dokumentasi use case itu adalah dokumentasi dari fungsi-fungsi di dalam program. Jadi nanti setiap use case itu akan menjadi sebuah fungsional di dalam program. Nah, jadi fungsional ini adalah fungsional-fungsional yang ada di dalam proses bisnis di suatu perusahaan. Nah, itu ada dokumentasinya ya, dokumentasi fungsional dari perusahaan. Misalnya katakan bisa melakukan update data, kemudian bisa melakukan sinkronisasi data. Nah, itu adalah contoh-contoh dari atribut ya. Kemudian kita juga bisa memilah kata benda yang ada di dalam flow of event ya. Kata benda ya. Jadi flow of event ini kan aliran dari satu kejadian ya, dalam satu proses misalnya di bagian apa gitu ya, di dalam organisasi ada perusahaan ya. Proses misalnya stok ya, proses misalnya purchase order ya. Lalu misalnya katakan membuat faktur atau membuat invoice. Nah, ini adalah contoh-contoh flow of event. Nah, kalau di contoh kemarin kita bahasnya adalah flow of event untuk pembelian tiket ya, tiket untuk penerbangan ya. Baik, nah di sini ada contoh dari misalnya flow of event untuk user yang memasukkan data dari
employee-nya atau dari karyawannya ya. The user enters of employee name, address, and phone number ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengidentifikasi ya, ini dari flow of event tertulis seperti itu, maka kita bisa mengidentifikasi, oh ini ada nama, names ya, berarti names ini adalah atribut. Kemudian ada address ya, itu adalah atribut, ini kata benda semua ya. Kemudian phone number ya, phone number ini adalah sebuah atribut. Nah, ini kata benda yang kita bisa temukan di kalimat dari flow of event yang ada di sampel ini ya. Nah, kemudian atribut dari suatu kelas itu bisa kita temukan nanti di dalam database berupa field ya. Jadi kalau di organisasi atau perusahaan sudah ada programnya, sudah ada database-nya misalnya ya. Nah, kita bisa temukan atribut-atributnya di dalam tabel. Ya, misalnya contoh di tabel flight ya, tabel penerbangan misalnya ini tuh untuk sistem di penerbangan ya, perusahaan penerbangan ya. Nah, ini ada field misalnya departure city ya, destination city, kemudian departure date ya. Jadi kota asal, kota tujuan, dan tanggal keberangkatan ini ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini atribut itu mudah kita temukan, yaitu dengan mengidentifikasi kata benda ya. Nah, saat kita melakukan identifikasi atribut, kita juga harus memastikan bahwa setiap atribut bisa ditelusuri balik pada satu kebutuhan sistem ya. Jadi kebutuhan ini artinya kebutuhan di dalam pengembangan sistem ya. Nah, nanti pada saat Anda melakukan analisis dan desain ya, itu atribut-atribut harus bisa ditelusuri balik ya. Maksudnya gini ya, ketika Anda misalnya menentukan ya atau menemukan kata benda di dalam satu flow event ya, ada satu kata benda misalnya katakan jenis penumpang misalnya gitu. Nah, ada penumpang jenis penumpang. Jenis penumpang ini apakah benar-benar nanti dibutuhkan di dalam sistem penerbangan ya atau di maskapai misalnya ya. Nah, maka di situ kita harus telusuri balik. Oh, ini memang sesuai atau dibutuhkan di dalam ini, harus ada jenis penumpangnya untuk menentukan tempat duduk atau seat atau kelompok atau kategori dari kelas ya penumpangnya ya, apakah itu ekonomi, apakah itu FIP atau itu FIP ya. Nah, kemudian setiap kebutuhan ini juga harus bisa ditelusuri balik ke flow of event dari suatu use case ya. Jadi setiap use case itu punya flow of event ya, aliran dari satu kejadian. Nah, ini bisa kita telusuri ke sini bahwa di dalam aliran itu ada kata benda itu ya. Yang bisa kita temukan tadi itu memang ada kata benda. Memang asalnya kan dari flow of event. Jadi ketika nanti ada atribut yang tidak berasal dari flow of event, nah itu bisa kita cross check ya. Kalau nggak ada ya itu berarti bukan ya. Nah, kalau ada kelas yang atributnya itu banyak ya, maka kita bisa membagi menjadi dua kelas yang berbeda ya, dua kelas yang lebih kecil. Jadi atributnya itu banyak sekali, kita bagi aja itu menjadi dua kelas atau menjadi tiga kelas ya, asalkan masih bisa memberikan karakteristik masing-masing ya, ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita nambahkan atribut yang benar-benar diperlukan saja ya, dan memang dimiliki oleh kelas. Jadi kalau nggak diperlukan dan tidak dimiliki oleh kelas, ya jangan kita tambahkan ya. Jadi kita hanya menambahkan atribut yang benar-benar dimiliki ya oleh kelas tersebut. Nah, ketika kita menambahkan atribut tadi ya, maka ada tiga bagian utama dari informasi yang bisa kita jadikan sebagai atribut ya. Yang pertama adalah nama atribut, yang kedua tipe data dari atribut tersebut, dan yang ketiga adalah initial value ya, atau nilai inisial. Jadi ada nilai standarnya dulu, ada nilai awalnya gitu, ya. Nah, sebelum nanti kode di-generate ke suatu model ya. Jadi di sini ketika nanti kita generate code ya, kode program dalam suatu model, maka nama dan tipe data itu harus di-input atau didefinisikan terlebih dahulu. Nah, kalau yang initial value ini sifatnya opsional ya. Nah, kenapa harus ada nama dan tipe data? Karena nanti di dalam program ya, ketika mengenerate program itu nama atribut ini
harus sesuai dengan bahasa program itu, lalu tipe datanya juga harus sesuai dengan bahasa pemrograman tersebut. Ya, ini pentingnya seperti itu ya. Nah, tipe data dari bahasa program itu bisa sama, bisa berbeda ya. Sama dalam artian maknanya, berbeda dalam artian penulisannya. Nah, ini masing-masing punya cara. Namun sebagian besar ya memiliki kesamaan. Nah, saat kita menambahkan atribut, maka kita bisa menambahkan dokumentasi dari atribut ini atribut apa ya. Nah, kita tuliskan deskripsi singkatnya di dalam sebuah atribut tersebut, ada dokumentasinya gitu ya. Nah, teknisnya untuk menambahkan atribut ya di software pemodelan ya, ketika kita melakukan analisis dan desain, kita akan menggunakan software Rational Rust misalnya ya. Nah, maka di sini kita bisa menambahkan atribut dengan klik kanan pada kelas ya. Jadi kelasnya itu kita klik kanan, kemudian new ya, atribut. Nah, kemudian baru kita isikan tadi ya tiga hal tadi ya. Address ini adalah nama dari atribut, kemudian string ya, #2 string ini adalah tipe datanya. Berarti address #2 string itu tidak ada initial value. Namun untuk atribut ID number #2 integer, nah ID number itu nama dari atributnya, integer itu tipe data dari atributnya, sama dengan 0. Nah, 0 ini adalah initial value ya. Jadi nomor ID ketika pertama kali ditambahkan ya, initial value-nya adalah 0. Nah, ini kalau kita bisa menambahkan atribut ya di dalam desain. Nah, yang pertama ini kita tambahkan dari kelas ya. Jadi kelasnya kita klik kanan. Kemudian dari jendela spesifikasi juga bisa kita tambahkan melalui jendela spesifikasi. Kita buka spesifikasi kelas, kemudian kita open spec ya, klik kanan itu ya, klik kanan open spec. Kemudian ada tab di sana namanya tab atribut ya, Anda klik kanan ya di area atribut tersebut. Kemudian Anda insert, lalu Anda ketikkan nama dari atributnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh jendela spesifikasi dari atribut. Nah, tab atribut itu yang ini ya. Jadi nanti kelasnya Anda klik kanan dulu, kemudian open spec, nanti akan dibuka jendela parameternya, kemudian ini tipe datanya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini nanti ya. Caranya klik kanan insert ya. Jadi kalau di sini Anda bisa menambahkan dengan klik kanan kemudian insert. Nah, kemudian atribut juga punya spesifikasi ya. Jadi selain dari tipe data ya, nah itu ada spesifikasi dari atribut ya. Ada initial value tadi sudah, lalu stereotype dan visibility 2 ini tambahan ya, spek atau spesifikasi dari atribut. Jadi stereotype ini menunjukkan kelompok dari atribut tersebut ya. Kemudian visibility ini apakah atribut tersebut bisa diakses ya oleh kelas lain. Jadi atribut yang ada di dalam satu kelas bisa diakses oleh atribut lain dari kelas yang berbeda. Nah, ini nanti ada setting visibility. Kalau di sini di jendela attribute specification ini setting visibility-nya ini disebut sebagai export control. Ya, export artinya keluar ya. Kemudian control artinya mengontrol sesuatu yang bisa diakses dari luar ya. Nah, maka disebut di sini ada public, ada protected, private, dan implementation. Kalau public ini artinya bisa diakses ya oleh kelas manapun ya. Kemudian protected bisa diakses tetapi bukan semua kelas, hanya kelas yang turunannya aja ya, ini protected. Jadi turunan kelas dari kelas tersebut yang bisa mengakses. Kemudian private, nah ini tidak bisa diakses, jadi hanya kelas itu sendiri yang bisa mengakses. Dan visibility tidak bisa diakses oleh kelas lain maupun kelas anaknya. Dan implementation ini adalah akses selama dalam satu paket ya. Jadi kalau ada satu kelas dalam satu package, misalnya package entity misalnya, nah di situ ada beberapa kelas. Nah, ketika di set implementation atribut di suatu kelas, maka semua kelas yang ada di paket itu bisa mengakses atribut tersebut ya. Ini setting untuk spesifikasi dari atribut. Nah, sehingga kita bisa gambarkan di sini ya. Ini anggap saja suatu kelas gitu ya.
Nah, yang private ini ada di lingkaran dalam, jadi ini nggak akan bisa kita lihat ya. Jadi artinya kalau di tubuh kita ya, bagian dalam dari tubuh kita yang nggak bisa dilihat. Nah, ini adalah yang private attribute ya. Kemudian public attribute, nah ini yang di luar yang bisa terlihat, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan itu bisa dilihat. Nah, itu disebut dengan public attribute. Jadi ada private attribute, ada public attribute. Nah, untuk atribut private karena dia disimpan di dalam satu kelas dan dia tersembunyi ya. Jadi artinya tidak bisa langsung dilihat begitu saja ya. Dan private ini ya biasanya hanya bisa diakses ya oleh si pemilik atau oleh kelas tersebut ya. Kemudian atribut visibility itu adalah bagaimana satu kebutuhan akses ke dalam kelas ya untuk melihat dan melakukan perubahan atribut di atribut private ya. Ini adalah visibility ya. Jadi bisa mengakses atribut-atribut yang public, kemudian yang protected, termasuk yang private ya. Tapi private ini hanya bisa diakses oleh kelas tersebut ya. Nah, untuk visibility tadi sudah kita uraikan ya, ada 4, ada public, private, protected, dan implementation. Kalau digambarkan dalam analisis dan desain ya, nah itu kita bisa membuat seperti ini ya. Ini contoh dari kelas ya, sampel kelas. Nah, ini atribut yang public itu biasanya ikonnya warna biru aja seperti ini, kotaknya, kotak miring ini. Kemudian untuk yang private itu ada gambar gembok ya, padlock ya sini. Kemudian untuk atribut yang protected gambarnya kunci ya. Kemudian untuk yang implementation gambarnya seperti palu ya. Anda bisa lihat di situ seperti martil gitu ya. Ya, ini untuk atribut. Termasuk juga untuk operasi ya. Jadi kelas itu punya atribut, kemudian punya operasi. Nah, kalau operasi digambarkan seperti ini ya, warnanya ungu gitu ya, kotak miring ke kiri. Kalau yang atribut kotak miring ke kanan, warnanya biru ya. Dan accessibility-nya sama ini ya. Kalau public kosong ya, kalau private ada padlock, kemudian kalau protected ada key atau kunci ya. Kalau implementation ada gambar martilnya seperti martil gitu ya. Bagus. Kemudian kita lanjutkan ke atribut containment ya. Nah, atribut containment ini adalah bagaimana kita menjelaskan bahwa atribut itu disimpan di dalam kelas itu seperti apa gitu. Ya. Jadi ada 3 macam di sini, ada by value, ada by reference, ada unspecified ya. Untuk yang by value, ini menyatakan bahwa atribut tersebut itu disimpan atau dimasukkan di dalam kelas tersebut ya, atau tersimpan di dalam kelas tersebut. Nah, atribut yang bertipe string misalnya atribut katakan nomor ya, tipenya string misalnya, atau nama misalnya, tipenya string. Nah, maka atribut nama itu adalah atribut by value ya. Jadi atribut yang tersimpan di dalam kelas tersebut. Kemudian atribut by reference ya. Nah, atribut by reference ini menyatakan bahwa atributnya ditempatkan di luar kelas, tetapi kelas itu bisa memiliki pointer atau penunjuk ke dalam atribut tersebut. Nah, ini adalah atribut by reference. Jadi misalnya ada 2 kelas. Kelas A punya atribut namanya misalnya ID produk misalnya. Nah, kelas A ini ID produk atributnya bisa diakses oleh kelas B. Nah, kelas B ketika mengakses ke ID produk dari kelas A, maka ini aksesnya adalah by reference. Ya, contoh misalnya di sini ada kelas namanya timecard. Kelas timecard ini memiliki atribut employee. Nah, employee terletak di luar kelas dari timecard, maka atribut yang disimpan di dalam timecard tersebut menunjuk ke atribut employee. Nah, ini contoh yang sama ya. Jadi ketika menunjuk ke atribut di kelas lain itu disebut sebagai by reference ya. Nah, kalau yang belum dispesifikasikan, belum ditetapkan ya, itu disebut sebagai unspecified. Jadi apakah by value atau by reference ya. Namun di dalam program-program ya, dalam bahasa program tertentu ya, kebanyakan itu ada nilai defaultnya ya. Nilai defaultnya adalah by value ya. Jadi ini nilai default. Kalau unspecified ini berarti belum ditetapkan ya, apakah itu mau di set by value atau mau di set by reference, tetapi nilai standarnya adalah by value ya.
Oke, kemudian atribut merupakan atribut statik gitu ya. Jadi atribut statik ini ketika kita menambahkan suatu kelas, maka setiap instan atau contoh nyata dari kelas itu akan menerima atribut statik ini. Ya, jadi atribut yang sifatnya itu statis gitu. Contoh misalnya ada kelas namanya employee. Saat runtime ya, saat kelas ini dijalankan gitu ya, diakses oleh program. Nah, maka dia akan menginstansiasi misalnya ya. Jadi kelas ini membuat objek 3 ya, karena kelasnya employee, objeknya ada nama orang ya, John Doe, Bill John, dan Smith misalnya. Nah, ketika kelas employee ini dia menginstansiasi John Doe, Bill John, dan Smith ya, maka otomatis ya static atribut yang ada di kelas employee ini akan diberikan ke semua objek tersebut ya, ke semua orang tersebut. Contoh misalnya salary misalnya ya, nah, gaji misalnya ya. Nah, gaji itu kan statis sifatnya, jadi semua karyawan pasti punya salary. Nah, seperti itu ya. Kemudian atribut statis ini akan digunakan ya bersama-sama oleh semua instan dari kelas tersebut ya. Instan itu contoh nyatanya dari kelas ya. Misalnya orang, contoh nyatanya employee. Employee contoh nyatanya adalah nama karyawannya, siapa employee-nya itu ya. Nah, atribut statis ini kalau digambarkan nanti akan digaris bawah seperti ini. Nah, ini contoh salary ya tadi ya. Jadi salary itu tipe datanya float ya, tipe datanya float. Nah, maka salary ini karena dia statik maka dia akan digaris bawah, dan salary ini akan diberikan kepada semua employee ya. Jadi semua employee itu akan mendapatkan atribut salary ya. Nah, ini contoh kelas employee ya. Jadi ada employee ID, ada SSN ya, security social number ya. Tipenya string, ada salary float ya, ini pecahan ya. Kemudian alamat ya, kemudian kota ya, provinsi ya. Kemudian kode pos ya. Lalu departemennya apa. Nah, operasinya misalnya hire ya, direkrut, fire ya, di PHK, promote ya, dipromosikan, demote ya, diturunkan, transfer, dan ya. Nah, lalu ada atribut juga yang derived ya. Derived atribut yaitu atribut yang diperoleh dari satu atau lebih atribut lain ya. Contoh misalnya ada kelas namanya persegi panjang ya, kelas kotak ya. Dia memiliki atribut panjang, lebar, dan luas. Nah, namun kita lihat di sini ya, atribut luas itu kan diperoleh dari panjang kali lebar ya, sehingga luas ini adalah disebut sebagai derived atribut. Jadi atribut yang diperoleh dari atribut-atribut lain yang disebut dengan derived atribut ya. Simbolnya seperti ini ya, garis miring. Ini adalah simbol dari derived atribut ya. Oke, kemudian kita masuk pada operasi. Jadi atribut sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk pada operasi. Operasi ini adalah sebuah perilaku gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh kelas tersebut ya, disebut dengan perilaku kelas. Nah, operasi ada 3 bagian ya. 3 bagian dari operasi. Ada nama operasinya, kemudian ada parameternya. Jadi operasi itu parameternya apa supaya bisa dilakukan ya. Contoh misalnya membuka suatu kelas itu parameternya jumlah siswanya minimal 5 misalnya gitu ya. Nah, itu parameternya. Kemudian operasi ini juga punya kembalian atau hasil operasi ya. Jadi outputnya apa gitu ya. Nah, parameter sendiri itu adalah sebuah argumen dari operasi itu yang bisa menerima input nilai. Tadi misalnya jumlah siswa itu bisa menerima input nilai misalnya 5 minimal. Nah, itu parameter dari suatu operasi. Kemudian untuk tipe kembalian ini adalah outputnya ya. Output dari operasi itu setelah operasi itu dijalankan ya. Jadi contohnya kalau di program itu ya function gitu ya. Function itu adalah operasi. Nah, sekarang mengidentifikasinya bagaimana gitu kan. Kalau di atribut tadi kita identifikasinya menggunakan kata benda. Nah, sekarang kita bisa mengidentifikasi operasi ya. Nah, kelas yang memiliki 1 atau 2 operasi saja, maka bisa mungkin kelas ini valid, namun
Ini mengindikasikan bahwa kelas ini tuh harus di-combine, di-match ya. Jadi kalau operasinya itu selalu sedikit, gabung aja. Ya, jadi kalau kelas yang operasinya sedikit, kelas itu gabung aja gitu ya. Kelas-kelas itu mirip ya, digabung saja. Kalau tidak punya operasi, ya jadi kelas yang tidak punya operasi sebaiknya dijadikan atribut saja. Jadi ada suatu nama kelas yang operasinya itu nggak ada. Nah, berarti ini sebaiknya kelas ini bukan kelas ya, tetapi dia itu sebagai atribut dari suatu kelas saja, karena memang dia nggak punya operasi. Operasi itu artinya apa yang bisa dilakukan oleh kelas ini. Nah, kalau kelasnya itu nggak bisa dilakukan apapun di situ ya, atau kelas itu tidak punya perilaku, ya dia sebagai atribut. Nah, kalau kelasnya banyak gimana operasinya ya? Nah, ini akan sulit dikelola. Nah, maka kita bisa pisahkan menjadi beberapa kelas ya, supaya memudahkan untuk pengelolaan dari kelas tersebut. Nah, sekarang kita identifikasi operasinya. Bagaimana kita temukan itu operasinya? Nah, kita buka lagi diagram namanya sequence dan collaboration. Ya, kita sudah lihat kemarin ya. Diagram sequence dan collaboration itu, di situ kita bisa mendapatkan operasi-operasi, yaitu apa? Message yang dikirim ya, dari aktor ke objek atau dari objek ke objek. Nah, operasi ini punya beberapa tipe atau beberapa jenis ya. Ada operasi yang sifatnya implementer ya, dia menerapkan fungsi bisnis ya. Kemudian ada yang sifatnya manager, yang dia mengatur bagaimana suatu objek itu diciptakan atau dihancurkan ya. Artinya diciptakan tuh bikin objek ya, instansiasi objek, kemudian objek itu kalau udah nggak digunakan dihapus dari memori komputer. Ini tipe yang manager. Kemudian access operation. Nah, ini adalah operasi yang mengakses atribut yang sifatnya private dan protected. Nah, jadi ada visibility, private dan protected bisa diakses ya oleh access operation. Ya, jadi operasi yang bisa mengakses ke sana. Ya, jadi ada satu operasi khusus ya yang bisa mengakses yang atribut private tadi. Ya. Kemudian helper ini adalah atribut yang operasi yang fungsinya hanya membantu ya. Jadi membantu suatu proses atau operasi dari kelas lain. Ya, maka ini biasanya tidak diketahui oleh kelas lain bahwa operasi ini sedang berjalan gitu. Jadi tidak harus mengetahui operasi tersebut. Nah, ini 4 macam tipe dari operasi ya. Nah, bagaimana kita menambahkan operasi ketika kita buat desainnya ya, desain dan analisisnya? Nah, ini kita klik kanan dulu ya, classification ya. Kemudian kita bisa tambahkan operasinya di sini. Nah, ini kita klik kanan, pilih dulu operation ya, jadi class operation. Kalau yang atribut tadi yang ini ya, tetangganya sebelahnya ya, atribut, yang ini operasi ya. Jadi klik kanan di operation, kemudian Anda pilih ini ya. Klik kanan insert. Nah, nanti kita ketik di sini ada hire. Nah, tadi operasi dari karyawan ya, employee ya. Fire, promote, demote, transfer ya, seperti itu ya. Nah, kalau operasinya sudah ada tidak digunakan lagi ya, jadi ada operasi tapi di situ sudah nggak digunakan di dalam sistem ya, bisa diatur ya. Operasi yang tidak digunakan sebaiknya dihilangkan dari. Baik, sekarang kita masuk pada setting untuk return class operasi ya. Jadi return class operasi ini adalah tipe data dari hasil operasi suatu kelas ya. Ya, jadi outputnya itu seperti apa? Misalnya operasi menambah, ada operasi namanya menambah. Kalau ya kita sebut saja yang lebih mudah function ya, function menambah. Nah, menambah apa? Nah, ini butuh parameter kan, jadi operasi tadi ada parameternya. Menambah apa gitu ya? Oh, menambahkan X dan Y ya, angka X dan Y, atau nilai X dan Y. Nah, ini berarti parameternya ada 2, X dan Y. Kemudian dari operasi menambah ini ya, operasi akan mengkonversi nilai X dan Y menjadi integer ya. Jadi yang diinput ya itu akan dikonversi menjadi integer, kemudian ditambahkan X dan Y tersebut. Nah, maka outputnya dia akan menjadi output yang bertipe integer juga
ya. Jadi itu analisis seperti itu. Nanti di dalam program bisa implementasinya berbeda-beda ya, tipe datanya bisa diatur gitu ya. Contoh ini yang karena operasi menambah kan harus angka. Angka itu misalnya tipenya integer itu artinya bilangan bulat. Jadi menambahkan dua angka bilangan bulat ya, yaitu angka x dan angka y. Ketika diinisialisasi dibuat functionnya ya, x dan y itu sebagai variabel parameter ya. Kemudian ketika dipanggil fungsinya menambahkan x dan y, x-nya langsung diganti dengan angka. Nanti outputnya akan keluar nih, misalnya tambahkan 2,5 kurung tutup ya, maka outputnya nanti akan menjadi 7 gitu ya. Jadi langsung diisikan angkanya kalau sudah dipanggil ya. Nah, untuk bisa menetapkan return class operasi, kita bisa menggunakan built-in tipe data yang ada di bahasa pemrograman. Ini ya kaitannya sama bahasa program ya. Ada karakter, ada string, ada integer ya, dan lain-lain yang ada di operasi tersebut. Kita bisa sesuaikan dengan bahasa programnya. Jadi menggunakan bahasa program apa, tipe datanya, ya itu yang akan kita gunakan nanti di dalam operasi ya. Bagus. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita mau menambahkan return class pada diagram ya, jadi operasi yang memiliki nilai output ya, atau apa keluarannya gitu ya. Nah, ini cara kita menambahkannya dari mana? Ini kembali lagi nanti di aplikasi Rational Rules ya. Ini programnya untuk membuat modelnya. Nah, ada bagian yang namanya browser ya. Masih ingat ya, bagian browser itu yang di bawah menu, kemudian ada toolbar. Di sebelah kiri itu ada browser yang menampilkan semua model diagram. Nah, caranya dari browser itu kita klik kanan di operasinya. Ya kan nanti ada operasi itu ya. Ada klik kanan, kemudian pilih open spec dari operasinya, lalu pilih return class yang ada di drop-down list box. Kemudian kita masukkan di situ tipe kembaliannya. Nah, ini sini ya. Nah, kita tadi kan outputnya integer ya, berupa angka bilangan bulat, karena menambahkan x dan y juga bilangan bulat. Maka kita bisa tambahkan di sini ya. Ini klik kanan, insert operation, nama operationnya print. Kemudian outputnya adalah integer. Nah, ini parameternya sebenarnya ada di sini ya, bisa ditambahkan ya. Jadi parameternya ada bisa ditambahkan x, y ya. Atau dari diagram misalnya kita bisa tambahkan ya, dari kelas, pilih nama operasi, ketikkan kolon ya. Kolon ini titik 2 ini ya, titik 2, dan ikuti tipe datanya apa. Jadi kita manual ya, jadi tidak memilih dari aplikasi Rational Rules-nya, tapi kita manual ya, karena kita bisa udah tahu ya ini integer ya, udah ketik aja print titik 2 integer kurung buka tutup enter, itu udah jadi operasinya. Jadi tidak otomatis dari Rational Rules-nya ya. Oke, kemudian ini penting juga ya, yaitu setting dari stereotype operasi. Stereotype ini juga dimiliki oleh kelas kan, ada entity, kemudian ada boundary, ada control. Nah, yang ini adalah setting untuk operasinya. Jadi stereotype dari operasinya tadi. Kan tadi ada 4 ya, ada implementer, ada manager, ada access, ada helper. Nah, jadi di sini yang implementer itu dia menerapkan proses bisnis tertentu ya, atau logika bisnis tertentu disebut dengan business logic tadi ya. Untuk manager dia constructor ya, jadi meng-create objek ya ketika dia digunakan, atau destructor ya, menghapus dari memori itu ya ketika tidak digunakan. Lalu bagaimana mengatur manajemen memorinya ya. Jadi ketika operasi itu dilakukan, dia membutuhkan memori berapa. Nah, itu di manage, diatur ya oleh operasi manager ini ya. Kemudian access ya, ini yang tadi ya, bisa mengakses atau melihat atribut yang sifatnya private dan protected ya. Nah, perintah yang digunakan ini umumnya adalah get. Get itu untuk mendapatkan nama atributnya ya, yang private tadi bisa diambil itu nama atributnya. Dan set. Set itu memberikan nilai pada atribut tersebut ya. Nah, set kemudian diikuti dengan nama atribut. Nah, kalau helper ini operasinya sifatnya private ya, atau protected yang bisa digunakan tetapi
dia hanya sekedar membantu kelas lain atau operasi-operasi yang lain yang akan dijalankan di dalam sistem, ya, tanpa terlihat oleh kelas tersebut, ya. Jadi operasi-operasi helper ini operasi yang sangat membantu untuk proses-proses yang terkait dengan operasi tersebut, ya. Nah, ini contoh stereotype, ya. Jadi kalau Anda mau mengatur stereotype, ya, buka dulu bagian browsernya, kemudian Anda klik pada bagian operasi, kemudian Anda edit, ya. Nah, sebelum nama operasi ini di masukkan, ya, kita bisa cek di bagian double bracket ini, ya. Jadi kita ngetik di bagian double bracket ini untuk menambahkan stereotype-nya, ya. Jadi di sini, ya, atau Anda manual juga bisa, ya, klik kanan open spec, kemudian pilih stereotype dari operasinya, pilih tab dulu, kemudian pilih stereotype dari operasinya. Nah, kalau kita mau menambahkan langsung, ya, dari kelasnya, nah ini yang double bracket ini, ya, lebih kecil 2 kali, di kanan di sana 2 kali, di tengah-tengah Anda klik, kemudian Anda ketik di sini operasinya, misalnya dia sebagai implementer, ya. Jadi Anda klik, Anda ketik di sini implementer, ya. Jadi promote ini sebagai sebuah implementer. Nah, promote ini adalah mempromosikan seorang employee, gitu ya, seorang karyawan untuk misalnya naik jabatan, ya, atau untuk mutasi dan sebagainya, ya. Jadi fungsinya sebagai implementer. Nah, kemudian untuk setting operasi visibility-nya, ya, ini sama dengan atribut, ya. Jadi ada public, private, protected, package of implementation. Jadi mirip dengan atribut, tetapi ini berlakunya untuk operasi, jadi bukan untuk atribut. Namun pemberlakuannya sama, ya, antara atribut dengan operasi itu pemberlakuannya sama, ya. Oke, kemudian tadi operasi itu ada parameter. Nah, parameter ini sering juga disebut sebagai argumen, ya, argumen dari suatu operasi. Nah, maka di sini kita bisa menginputkan atribut tersebut. Misalnya tadi ada X plus Y, argumen yang pertamanya X, argumen yang keduanya Y, kemudian nama fungsi atau nama operasinya menambahkan X dan Y, ya. Nah, di sini kita bisa masukkan, ya, contoh misalnya katakan di sini untuk employee, ya, bukan operasi menambahkan tadi, ya. Di sini untuk employee misalnya adalah promosi, ya. Promosi itu kan harus ada siapa yang dipromosikan, ya, employee siapa yang dipromosikan, gitu kan. Nah, di sini misalnya diidentifikasi dulu, ya, employee ID dari employee tersebut. Kemudian promote date, tanggal untuk promosinya. Nah, kemudian karena dia dinaikkan, dipromosikan, maka ada new salary, ya. Jadi ada gaji baru, ya, gaji pokok baru, ya, ada perubahan gaji lah, seperti itu, ya. Nah, di sini jadi kita punya tiga argumen atau parameter operasi. Nama operasinya promote, argumen pertama MID, tipe datanya integer, bulan, kemudian promote date, tanggal promosi, tipe datanya date, kemudian new salary atau gaji, tipe datanya float. Nah, kalau kita mau menambahkan initial value atau nilai defaultnya, nah, di sini kita misalnya, ya, tinggal tambahkan saja, misalnya yang ada nilai defaultnya itu misalnya untuk salary, ya, salary barunya. Di sini floatnya diisi misalnya katakan 550.000, ya, ini dalam dolar misalnya, ya, jadi pokoknya 50.000 dolar itu nilai initial value, ya, atau nilai defaultnya. Nah, kalau lewat aplikasi, ya, melalui jendela spesifikasi, kalau tadi lewat kelas langsung, ya, tampilannya ada di diagram kelas. Kalau di sini dari diagram kelas, kelasnya diklik kanan. Nah, kemudian di sini operasinya kita double klik, ya, nama operasinya. Kemudian kita lihat di sini detailnya, ya. Nah, argumen-argumen akan muncul di situ, ya. Ada MID, tipe datanya integer tadi, ada promote date, tipe datanya date, new salary, load, nilai defaultnya adalah 50.000 dolar. Nah, di sini ada setting-setting, ya.
Ini biasanya kaitannya sama apa namanya, bahasa programnya atau OS-nya nanti ya, protokolnya apa, qualification-nya, kemudian eksepsinya, ini ada penolakannya ya, size-nya berapa, waktunya berapa lama gitu ya. Kemudian concurrency, ini nanti kita bahas berikutnya ya, setelah ini, yaitu sequential, guarded, dan synchronous. Kemudian operasi juga punya protokol ya. Protokol operasi itu yang aturannya ya. Jadi operasi itu bisa beroperasi dengan aturan tertentu ya. Nah, sehingga di sini kita misalnya ya, ada operasi untuk hire misalnya ya. Jadi untuk rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan promosi. Ya, jadi nggak ada promosi kalau karyawan belum pernah direkrut gitu ya kan. Jadi hire must be run prior to executing promote. Jadi direkrut dulu, setelah jadi karyawan, kemudian dia dipromosikan ke mana, atau setelah sekian tahun dia promosi naik jabatan apa gitu ya. Nah, maka di sini disebut dengan protokol operasi ya. Jadi protokol ini menyatakan operasi apa yang boleh dilakukan dan meminta operasi untuk melaksanakan. Ya, jadi ada operasi lain ya, ini kan ada promote ya. Jadi untuk bisa promote dia meminta supaya di hire dulu. Nah, berarti ada dua operasi di sini ya, operasi hire dan operasi promote. Kemudian selain protokol ya, ada kualifikasi ya. Ini kaitannya sama kualifikasi spesifik dari operasi itu ya. Ini tidak ada pengaruhnya pada saat nanti generate code program ya. Jadi model kita di generate kode program ya, itu nggak ada pengaruhnya yang kualifikasi. Kemudian eksepsi tadi ya, ini adalah suatu tempat untuk kita mendaftarkan eksepsi dari suatu operasi atau penolakan dari suatu operasi ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh dalam kode. Lalu ukuran operasi atau operation size ya, ini akan menentukan berapa kebutuhan memori ya untuk operasi itu ketika dijalankan nanti setelah programnya jadi ya. Lalu waktu operasi, ini adalah operation time ya, dia menyatakan berapa waktu rata-rata yang digunakan untuk menjalankan operasi itu ya. Jadi ketika dieksekusi dalam program operasi misalnya hire ya, itu dilakukan berapa lama, berapa detik ya, atau sepersekian detik gitu ya, itu dilakukan dalam operasinya ya. Hire itu biasanya misalnya menambahkan data karyawan, terus di situ ada option pilihan hire, rekrut. Nah, ketika direkrut calon karyawan ini nanti akan masuk di tahap berikutnya ya, misalnya undangan untuk tes seleksi. Nah, nanti setelah tes seleksi undangan lagi untuk tes wawancara dan seterusnya, yaitu operation time ya. Kemudian yang terakhir adalah operation concurrency. Ini adalah operasi yang ketika dijalankan itu lebih dari satu yang bisa menjalankan pada satu waktu yang sama gitu ya. Nah, di sini ada sequential, ada guarded, ada synchronous. Sequential ini operasinya bisa dijalankan dengan baik jika ada satu aliran proses ya, atau disebut dengan single thread ya, satu jalur atau satu aliran proses dari satu pengontrolan operasi tersebut, dan operasi itu harus selesai dijalankan sebelum operasi lain dijalankan ya. Jadi itu harus selesai dulu sebelum operasi lain dijalankan, karena namanya sequential ya, urut dari satu operasi berikutnya, operasi berikutnya. Kemudian untuk yang guarded ini dijalankan dengan baik kalau ada banyak thread ya, jadi banyak jalur, jadi ini multitask ya. Ini disebut dengan guarded. Jadi kalau kita menjalankan program kemudian ada beberapa fungsi yang kita jalankan bersamaan bareng-bareng ya, itu disebut dengan guarded. Nah, untuk yang synchronous ini bisa dijalankan kalau thread-nya juga sama dengan guarded ya. Jadi thread-nya multi thread. Nah, saat dia dipanggil oleh operasi akan dijalankan sampai selesai pada satu aliran. Kemudian operasi lain akan berjalan pada thread yang berbeda ya, dengan waktu yang hampir bisa dibilang bersamaan. Ya, jadi membagi waktu secara sinkron
ya dari beberapa treat, ya beberapa aliran proses, ya, di mana treat atau aliran proses ini digunakan oleh user, ya maka dia bergantian secara cepat. Ya, ini adalah operasi yang sinkronis. Ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya ingatkan lagi yang belum presensi, silahkan Anda presensi. Dan pertemuan hari ini mungkin cukup ya. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di bagian live chat ya. Oke, silakan jika ada yang akan ditanyakan, Anda bisa tuliskan di bagian live chat. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akan akhiri materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Kalau Anda merasa materi ini bermanfaat, silahkan di like videonya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, ya untuk subscribe terlebih dahulu, ya untuk mendapatkan notifikasi dan klik tombol loncengnya ya untuk notifikasi kalau ada kuliah analisa dan desain berorientasi objek ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah minggu depan.